Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari Jumat. Hari Jumat merupakan Sayyidul Ayyam atau penghulu semua hari. Setiap hari Jumat lelaki muslim wajib baginya untuk melakukan sholat Jumat berjamaah di masjid. Dan ini merupakan perbuatan yang rutin dilakukan oleh setiap lelaki muslim. Namun tahukah kita bahwa hari Jumat memiliki banyak pelajaran dan hikmah? Kita perlu merenungi atau merenungkan tentang hari Jumat. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari, Muslim dan lain-lainnya dalam hadis-hadis sahih. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Fihi khuliqa Adam." Di hari Jumat Adam diciptakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan nenek moyang kita atau bapak moyang kita itu Adam alaihissalam di hari ini. Nah, ketika datang hari Jumat, para pemirsa, baik lelaki ataupun perempuan, kita mengingat kepada sejarah penciptaan nenek moyang kita itu Adam alaihissalam. Tanpa Adam alaihissalam, tanpa manusia pertama kita tak mungkin ada. Kata Nabi Muhammad SAW, "Kullukum min Adam wa Adamu min turab." Semua kalian berasal dari Adam dan Adam berasal dari tanah. Maka ini yang perlu kita renungkan bersama, yaitu nikmat penciptaan kita. Dan bahwa penciptaan kita dimulai dengan penciptaan Adam alaihi assalam. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tentu karena ada tugas yang diemban oleh manusia. Di antaranya Allah menegaskan bahwa manusia diciptakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala bersama dengan jin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi di hari Jumat ini kita mengingat penciptaan Adam alaihissalam, dan bahwa penciptaan Adam alaihissalam dan seluruh keturunannya termasuk kita adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita hidup di dunia, kita tahu. Kita hidup di dunia bukan untuk semata mencari dunia, tetapi kita hidup di dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga misalnya dari tujuan penciptaan manusia. Allah jelaskan, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ketika Tuhanmu mengatakan kepada malaikat, "Aku akan menciptakan di muka bumi seorang khalifah," itu seorang pemimpin. Itu manusia yang bisa mengelola, yang bisa memimpin, yang bisa mengeluarkan kekayaan-kekayaan dari bumi, yang bisa memakmurkan bumi ini dengan kebaikan, yang bisa membangun bangunan yang mentereng, membangun peradaban adalah manusia. Maka ini yang pertama. Ini yang kedua maksud saya. Dari penciptaan manusia, kita tahu bahwa penciptaan manusia ada tujuannya. Jadi yang pertama beribadah. Yang kedua adalah menjadi pemimpin di muka bumi. Yang ketiga adalah belajar. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surah Al-Alaq, yaitu surah yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa dalam ayat ini jelas sekali manusia diciptakan ya untuk belajar. Karena pertama ayat yang turun tentang membaca. Bahkan diulang di sini. Iqra' wa rabbukal akram. Jadi setelah menciptakan manusia, kalian diperintahkan untuk belajar diulang ya. Membaca diulang sampai di ayat yang selanjutnya. Pertama disuruh membaca, di ayat ketiga suruh membaca lagi. Maka ini penciptaan manusia memiliki tujuan. Dan tentunya ada tujuan lain, misalnya untuk ya, membaca dan belajar Al-Quran. Seperti Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surah Ar-Rahman. Sangat jelas sekali Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Coba kita perhatikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Ayat keduanya apa? 'Allamal Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an. Baru ayat ketiga tentang apa? Khalaqal insan, menciptakan manusia. Jadi didahulukan mengajarkan Al-Quran dari penciptaan manusia, menunjukkan tujuan penciptaan manusia agar mereka belajar Al-Quran. Karenanya di hari Jumat ini kita mengingat penciptaan Adam alaihi salam dan tujuan penciptaan kita. Ya. Dan kita bersyukur bahwa Adam alaihi salam diciptakan karena tanpanya kita tidak mungkin ada. Dari Bapak manusia ini lahirlah kita, ya, keturunan-keturunannya sampai hari ini 2022. Ya, dan tujuan penciptaan manusia yang pertama beribadah, yang kedua untuk menjadi khalifah, yang ketiga untuk belajar sepanjang hayat, dan yang keempat yaitu untuk belajar Al-Qur'an. Nabi Muhammad SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi ini renungan yang pertama. Renungan yang kedua adalah kata Nabi Muhammad SAW selanjutnya, وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةِ. Di hari Jumat ini, seperti hari ini Adam alaihissalam dimasukkan ke dalam surga. Jadi setelah mendapatkan nikmat penciptaan yang kita belum pernah ada sebelumnya, ya, tanpa Adam kita tidak mungkin ada, ya. Kemudian Adam dimasukkan ke dalam surga untuk mendapatkan nikmat selanjutnya. Ya, renungannya adalah banyak nikmat yang diberikan kepada kita. Ya, kita ini bukan hanya masalah nafas hidup, tetapi fasilitas. Karena Adam alaihissalam ketika masuk ke dalam surga, semua fasilitas diberikan kepadanya. Bahkan diciptakan dari Adam alaihissalam pasangannya yaitu Siti Hawa. Wa khalaqa minha zawjaha. Jadi nikmat yang berturut-turut sebagaimana diberikan kepada Adam alaihissalam, kita juga diberikan nikmat yang ya, tak henti-hentinya. Kita diberikan kesehatan. Sampai hari ini kita masih diberikan nafas, diberikan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik. Ini nikmat yang besar. Ya. Dan Adam alaihissalam diberikan semua kenikmatan itu. Pernahkah kita berpikir ya, berapa udara yang sudah kita hirup, angin yang masuk ke pernafasan kita. Udara, kalau kita hitung dengan tabung oksigen, berapa ratus juta dan miliaran, bahkan mungkin triliunan hanya untuk nafas saja. Baru nafas. Baru ya menghirup. Indra ya, hidung kita, belum lidah, belum telinga. Dan semua itu Allah Subhanahu wa taala berikan secara gratis. Tanpa dipungut biaya sedikit pun. Wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dari langit
kemudian menumbuhkan dari hujan itu tumbuh-tumbuhan, buah-buahan untuk kalian semua. Gratis. Kalau kita hitung dengan tagihan PDAM kita ya, berapa kubik ya. Sebulan misalnya kita menghabiskan sekian kubik, bayar 100.000, itu pun kita tidak pakai setiap saat, hanya dalam satu bak saja. Ini Allah Subhanahu wa taala berikan fasilitas hujan. Diberikan secara cuma-cuma tanpa ada biaya sedikit pun, dan tumbuh dari hujan itu. Karena hujan itu banyak sekali tumbuh-tumbuhan ya, banyak sekali ya kebun-kebun. Jadi nikmat Allah yang Allah berikan itu banyak. Tapi ada satu peraturan yang harus dipatuhi Adam alaihissalam. Semua yang ada di surga dibolehkan untuk Adam alaihissalam. Semuanya dibolehkan. Tidak dibatasi, hanya satu yang tidak boleh dimakan. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekat-dekat Adam dengan istrimu ya. Pohon ini, pohon terlarang. Adam dilarang untuk makan dari buah. Artinya apa? Dalam kehidupan ini ada aturan. Kita sebagai manusia ada aturan, ada perintah, ada larangan. Tidak bisa hidup ini semaunya kita saja. Kita mau melakukan apa saja, bebas, tanpa aturan. Ada yang namanya aturan. Ya, kita dibolehkan untuk memakan yang halal, kita diharamkan untuk memakan daging babi misalnya, memakan darah dan lain-lain. Ya udah kita patuhi. Kita tidak boleh langgar. Kalau kita melanggar, maka kita akan mendapatkan akibat buruknya. Dan dalam agama prinsipnya ada larangan dan ada perintah. Perintah ini kita harus jauhi. Perintah ini kita harus lakukan, ya. Sedangkan larangan kita harus jauhi. Jadi perintah harus kita lakukan, larangan kita harus jauhi. Ya, dan ini setiap nikmat pasti ada ujian. Ya, dan ujian Adam alaihissalam ketika itu adalah ia diberikan nikmat, tetapi juga diberikan larangan. Karenanya dalam hidup ini banyak sekali cobaan. Banyak orang yang memiliki harta, tapi hartanya tidak membuatnya taat. Malah menjadi malas. Tidak mau ibadah, tidak mau mengaji, tidak mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau berzikir. Ya, dan ini adalah kesalahan yang besar, ya. Ingatlah Adam alaihissalam dulu ketika diberikan nikmat, ada yang namanya larangan, ada yang namanya batas yang tidak boleh ya dilalui. Inilah hidup kita. Harus berjalan sesuai dengan koridor-koridor yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Memberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya yang ketiga, kata Rasulullah SAW, wa fihi ukhrija minha. Nah ini. Dan di hari Jumat juga, di hari seperti ini, Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga. Kenapa? Karena ia melanggar apa yang telah dilarang kepadanya. Ya. Adam alaihissalam dan istrinya memakan dari buah yang terlarang. Ya. Kata ulama, ini buahnya buah anggur tentunya. Syajaratu al-karam. Ya, karena kalau kita cari buah khuldi di pasar nggak ada ya. Pak, mau beli buah khuldi ada nggak ada. Jadi buah terlarang ini dimakan oleh Adam alaihissalam dan istrinya. Dan karena dimakan itulah terjadi fabadat lahuma sawatuhuma, terbukalah, tersingkaplah auratnya. Wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min warqil jannah. Dan keduanya segera mencari apa yang bisa menutupi tubuhnya. Ya, dan setelah itu qala bita minha jami'a. Ya, Allah mengatakan keluar kalian berdua dari surga. Jadi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga karena melakukan pelanggaran, karena melakukan maksiat. Dan tentunya ini kata ulama, sebelum Adam dijadikan atau diutus menjadi nabi alaihi assalam, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada." Ya, jadi pelanggaran ini terjadi sebelum Adam alaihissalam dipilih menjadi nabi. Jadi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga ke muka bumi. Artinya apa? Artinya pelanggaran atau maksiat yang kita lakukan ini bisa menyebabkan kita kehilangan nikmat. Dan ini bukan kata saya, kata ulama dulu. Jauh
ya, ratusan tahun yang lalu mengatakan bahwa maksiat bisa menyebabkan kemiskinan. Na'udzubillah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, wallahu wasi'un alim." Syaitan menjanjikan kepada kalian kemiskinan, kefakiran. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kalian ya, kelebihan, pengampunan dan karunia-Nya. Jadi kalau kita taat, Allah akan memberikan kita ya balasan, bukan hanya pahala tapi juga rizki. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar, dan dia akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak pernah ia sangka. Jadi jangan sampai kita melakukan maksiat, apalagi kita tahu, apalagi kita terus-menerus melakukan maksiat itu, karena maksiat bisa menyebabkan kita terhalang dari rezeki. Ya, semoga Allah memberikan kita rezeki yang lapang. Dan yang terakhir, ya, dalam riwayat-riwayat disebutkan wa fihi ya yuhsyarun nasu li rabbil alamin, atau wa fihi taqumus saah. Dan di hari Jumat hari kiamat akan terjadi. Jadi hari kiamat tidak tahu tanggalnya tanggal berapa. Tanggal 22 bulan 12 2022 tidak disebutkan, tapi harinya disebutkan Rasulullah SAW, hari Jumat. Ya, di mana manusia akan dikumpulkan dalam satu tempat. Dan tempat itu menampung seluruh manusia dari Adam alaihissalam sampai akhir. Ya, umat manusia, bayangkan. Seluruh nabi akan hadir. Ya, di situ kita akan merasakan dahsyatnya hari kiamat. Yuhsyarun nasu hufatan uratan gharlan. Manusia akan dikumpulkan dalam satu tempat, dalam keadaan tidak memakai sehelai pakaian. Ya, tidak memakai alas kaki. Ya, dan ia kembali tidak disunat. Subhanallah. Jadi manusia akan berkumpul dalam satu tempat dalam keadaan tidak pakai pakaian. Sehingga Aisyah dengan polosnya, ya, dengan lugunya beliau menanyakan, "Ya Rasulullah, ya, al-ba'du yanzuru ila ba'd." Ya, apakah kita saling melihat? Kata Rasulullah, "Al-amru ashaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'd." Ya, pada hari itu orang tidak kepikiran lagi untuk saling melihat, karena semua orang akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Ya. Dan panasnya hari kiamat luar biasa. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, matahari hanya sejarak 2 mil. 2 mil ada dua tafsir. Yang pertama 2 mil. Ya, yaitu mil yang kita hitung beberapa kilometer, dan 2 mil adalah ya ini. Ya, ukuran ya pelopak mata. Jadi sangat dekat dan sangat panas. Dan manusia akan berkeringat tergantung dengan amalannya masing-masing. Ya, ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ya, ada yang sampai pusar, dan ada yang sampai telinga. Subhanallah. Ya. Makanya kalau hari Jumat kita merasakan panas yang lebih daripada hari lainnya, kan? Agar kita ingat bahwa nanti di hari kiamat panasnya luar biasa, dan kita akan menghadapinya semuanya. Maka karena dari itu hari Jumat ya menjadi renungan bagi kita, ya, bahwa kita diciptakan ya dengan awalnya adalah nenek moyang kita itu Adam alaihissalam, dan ada tujuan-tujuan dari penciptaan manusia, diantaranya beribadah. Kemudian setelah kita diciptakan, kita diberikan nikmat, diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan, jabatan, harta, anak, dan seterusnya. Ya, nikmat apa lagi yang kita dustakan? Na'udzubillah, ya. Tetapi dari nikmat itu ada yang namanya peraturan yang tidak boleh dilanggar. Kalau peraturan itu dilanggar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhi kita dari kasih sayangnya. Ya. Yang menyebabkan kita dihalangi dari rizki karena kemaksiatan kita. Dan nanti di hari akhir kita akan mempertanggungjawabkan amalan kita semuanya, tanpa sedikit pun bisa luput dari ya catatan para malaikat.
Makanya ketika hari Jumat bukan hanya sekedar rutinitas bagi kaum laki-laki atau bagi kaum ibu-ibu masak di rumah, ya, tetapi kita ingat betapa, ya, dahsyatnya atau betapa agungnya hari Jumat ini, dan mengingatkan kita mulai dari kita lahir sampai kita mati dan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita inayah dan taufiknya, dan di hari Jumat ini kita diberikan keberkahan, doa kita dikabulkan, amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.